Saya di sini sebagai moderator kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Mutawaddia Mikail, kemudian Nurul Hanifah Azhara, kemudian saya sendiri Azir Zulani Pratama, kemudian Muhammad Nasution Rashid, dan terakhir yaitu Andi Muhammad Alrian Pangeran. Baik, selanjutnya yang akan membacakan presentasi kami yaitu Saudara Alrian, kepada dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sejarah RSA. Algoritma RSA dijabarkan pada tahun 1977 oleh 3 orang, Ron Rivett, Adi Shamer, dan Len Adelman dari Manchester Institute of Technology. Singkatan RSA itu sendiri berasal dari inisial nama mereka, Rivett R, Shamer S, A, Adelman. Clifford Cox, seorang matematika Inggris yang bekerja untuk GCHQ, menjabarkan tentang sistem ekuivalen pada dokumen internal pada tahun 1973. Penemuan Clifford Cox tidak terungkap hingga tahun 1997 karena alasan top secret classification. Algoritma tersebut dipatenkan oleh Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1983 di Amerika Serikat sebagai US Patent 4.4055829. Patent tersebut berlaku hingga 21 September pada tahun 2000. Semenjak algoritma RSA dipublikasikan sebagai aplikasi paten, regulasi di sebagian besar negara-negara lain tidak memungkinkan penggunaan paten. Hal ini menyebabkan hasil penemuan Clifford Cox dikenal secara umum. Paten Amerika Serikat tidak dapat memantekannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Akan dijelaskan oleh Saudara. Lanjut Saudara Dia. Selanjutnya operasional. Pembuatan kunci, semisal Alice berkeinginan untuk mengizinkan Bob untuk mengirimkan kepadanya sebuah pesan pribadi atau private message melalui media transmisi yang tidak aman atau insecure. Alice melakukan langkah-langkah berikut untuk membuat pasangan kunci public key dan private key. Yang pertama, pilih 2 bilangan prima secara acak dan terpisah untuk tiap-tiap P dan Q. Hitung N sama dengan PQ, N kali N hasil perkalian dari P dikalikan dengan Q. Selanjutnya pilih bilangan bulat integer antara 1 dan yang juga merupakan koprima. Hitung D hingga D sama dengan 1. Proses enkripsi pesan, misalkan Bob ingin mengirim pesan M ke Alice, Bob mengubah M menjadi angka N lebih kecil daripada N besar menggunakan protokol yang sebelumnya telah disepakati dan dikenal sebagai padding scheme. Maka Bob memiliki N dan mengetahui N dan E yang telah diumumkan oleh Alice. Bob kemudian menghitung ciphertext C yang terkait pada N. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan metode exponentiation by squaring. Bob kemudian mengirimkan C kepada Alice. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nasution. Kepadanya dipersilakan. Operasional proses deskripsi pesan.
Alice menerima C dari Bob dan mengetahui privat key yang digunakan oleh Alice sendiri. Alice kemudian memulihkan N dari C dengan langkah-langkah berikut. Perhitungan di atas akan menghasilkan N. Dengan begitu, Alice dapat mengembalikan pesan semula. M prosedur deskripsi bekerja karena ED sama dengan 1 dan ED sama dengan 1 hasil dari format liter Tohrem dan dikenakan P dan Q merupakan bilangan prima yang berbeda. Mengaplikasikan jenis remainder Tohrem akan menghasilkan dua macam kongruen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Banyak dipersilahkan. RSA dapat pengesahan pesan. RSA dapat juga digunakan untuk mengesahkan sebuah pesan. Misalkan Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob. Alice membuat sebuah hash value dari pesan tersebut, dipangkatkan dengan bilangan D bagian N, seperti halnya pada deskripsi pesan, dan melampirkannya sebagai tanda tangan pada pesan tersebut. Saat Bob menerima pesan yang telah ditandatangani, Bob memangkatkan tanda tangan tersebut dengan bilangan E dibagi N, seperti halnya pada enkripsi pesan, dan membandingkannya dengan nilai hasil dari hash value dengan hash value pada pesan tersebut. Jika kedua cocok, maka Bob dapat mengetahui bahwa pemilik dari pesan tersebut adalah Alice, dan pesan pun tidak pernah diubah sepanjang pengiriman. Harap dicatat bahwa padding scheme merupakan hal yang esensial untuk mengamankan pengesahan pesan seperti halnya pada enkripsi pesan. Oleh karena itu, kunci yang sama tidak digunakan pada proses enkripsi dan pengesahan. Baik, saya akan dijelaskan oleh Saudara Tion. Kepadanya dipersilahkan. Keamanan. Penyerangan yang paling umum pada RSA ialah pada penanganan masalah faktorisasi pada bilangan yang sangat besar. Apabila terdapat faktorisasi metode yang baru dan cepat telah dikembangkan, maka ada kemungkinan untuk membongkar RSA. Pada tahun 2005, bilangan faktorisasi terbesar yang digunakan secara umum adalah sepanjang 663 bit, menggunakan metode distribusi mutakhir. Kunci RSA pada umumnya sepanjang 1024 sampai 2048 bit. Beberapa faktor meyakini bahwa kunci 1024 bit ada kemungkinan dipecahkan pada waktu dekat. Hal ini masih dalam perdebatan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berpendapat kunci 2048 bit akan pecah pada masa depan yang terprediksi. Semisal seorang dropper pencuri dengan penguping mendapatkan publik key N dan E, dan ciphertext C, pengirim pun juga tidak mampu untuk secara langsung memperoleh D yang dijaga kerasannya oleh Alice. Masalah untuk menemukan N seperti pada N pangkat E sama dengan C, MOD, N dikenal sebagai permasalahan RSA. Cara paling efektif yang ditempuh oleh F untuk memperoleh N dan C ialah melakukan faktorisasi N ke dalam P dan Q dengan tujuan untuk menghitung P kurang 1, Q kurang 1 yang dapat menghasilkan D dan E. Tidak ada metode waktu polinomial untuk melakukan faktorisasi pada bilangan bulat berukuran besar di komputer saat ini. Tapi hal tersebut masih belum terbukti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alrian. Baik, terima kasih. Pertimbangan praktis. Pembuatan kunci menemukan bilangan pada prima besar P dan Q pada biasanya didapat dengan mencoba serangkaian bilangan acak dengan ukuran yang tepat menggunakan probabilitas bilangan prima yang dapat dengan cepat menghapus hampir semua bilangan bukan prima. Selanjutnya kecepatan. RSA memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan DES dan algoritma simetrik lainnya. Pada
Praktiknya, Bob menyandingkan pesan rahasia menggunakan algoritma simetrik, menyandingkan kunci simetrik menggunakan RSA, dan mengirim kunci simetrik yang dienskripsi menggunakan RSA, dan juga mengirimkan pesan yang dienskripsi secara simetrik kepada Alice. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terakhir yaitu dijelaskan oleh Saudari Hanifah. Kepadanya dipersilakan. Distribusi kunci, selanjutnya distribusi kunci. Sebagaimana halnya Cipher, bagaimana public key RSA didistribusi menjadi hal penting dalam keamanan. Distribusi kunci harus sama dari man in the middle attack, menghadang di tengah jalan. Penyerangan waktu. Kocher menjelaskan sebuah serangan baru yang cerdas pada RSA pada tahun 1995 jika penyerangan F mengetahui perangkat keras yang dimiliki oleh Alice secara terperinci dan mampu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan deskripsi untuk beberapa ciphertext. F dapat menyimpulkan kunci deskripsi D secara cepat. Penyerangan ciphertext adaptif. Pada tahun 1998, Daniel Blankenbacher menjelaskan menggunakan penyerangan ciphertext adaptif terhadap pesan yang terenkripsi menggunakan RSA dan menggunakan PKCS pagar 1 V1 padding scam. Dikarenakan kecacatan pada scam PKCS pagar 1, Blankenbacher mampu untuk melakukan serangkaian serangan terhadap implementasi RSA pada protokol Secure Socket Layer dan secara potensial mengungkap kunci-kunci yang digunakan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi